Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tegar Muhammad Jamhari, mahasiswa dari Universitas Indraprasta, jurusan Pendidikan Ekonomi. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengangkutan laut yang merupakan mata kuliah dari perdagangan luar negeri. Baik, mari kita langsung menuju ke pembahasannya saja. Yang pertama ada pengertian dan perjanjian pengangkutan. Dari menurut para ahli, angkut berarti mengangkat dan membawa, membuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Adapun pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri. Jadi, pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain, atau dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia. Berikut ada 3 unsur pengangkutan. Yang pertama ada sesuatu yang diangkut, ya tentunya ada sesuatu yang diangkut, baik itu barang yang mau dikirim ataupun orang yang mau menyeberang. Yang kedua ada tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan. Yang dimaksudnya itu kita kan pengangkutan laut. Ya tentu salah satunya ada kapal ya sebagai alat angkutannya. Yang ketiga ada tempat yang dapat dilalui angkutan. Jadi tidak sembarang kapal menyeberang aja gitu. Dia ada tempat yang dapat dilalui angkutan, seperti kayak udah ada jalurnya nih. Ya ini ada menurut para ahli, yaitu menurut Purwosudjipto, ada sistem hukum Indonesia tidak mensyaratkan perbuatan perjanjian pengangkutan itu secara tertulis. Cukup dengan lisan saja. Jadi antara pihak pertama dan kedua itu ya sama-sama setuju. Karena asal ada persetujuan, kehendak atau konsensus. Kewajiban dan hak pihak-pihak dapat diketahui dari penyelenggaraan pengangkutan atau berdasarkan dokumen pengangkutan yang diterbitkan dalam perjanjian tersebut. Jadi ada sebuah perjanjian yang disahkan atau dari kedua belah pihak. Nah, itu ada sebutannya sebagai kedudukan tersebut disebut subordinasi. Sedangkan dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukan sama tinggi atau koordinasi. Dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab pengangkut. Artinya, apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti rugi. Nah, ini ada beberapa hal itu. Ada 3 yang saya catat. Yang pertama ada keadaan maksa atau overmatch. Yang kedua ada cacat pada barang atau penumpang itu sendiri. Jadi bukan cacat karena yang pengirimnya memang dari sana cacat. Jadi atau barang rusak deh. Atau barang rusak. Jadinya yang pengirimnya itu nggak ganti rugi. Yang ketiga ada kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang itu sendiri. Nah, kesalahan atau kelalaian pengirim itu bisa yang dimaksudkan sebagai atau karena kesalahan packing, bisa jadi packing asal-asalan, jadi karena di laut ada ombak atau apa, jadi dia terbentur langsung rusak. Nah, di sini juga ada pengertian dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak. Konsep tanggung jawab timbul karena pengangkutan tidak terjadi sebagaimana mestinya, atau pengangkut tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam dokumen pengangkutan.
Ya, lanjut. Ada berdasarkan hal-hal di atas, ada beberapa pendapat mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan. Jadi pengangkutan itu ada beberapa perjanjian, ada beberapa hukum perjanjian maksudnya. Ini yang pertama ada perjanjian timbal balik. Pengertiannya, perjanjian timbal balik dalam melaksanakan perjanjian itu antara pihak-pihak dalam perjanjian, yaitu pihak pengirim dan pengangkut, mempunyai masing-masing hak dan kewajiban. Pihak pengirim mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengirim, dan sebaliknya pihak pengangkut mempunyai hak dan kewajiban pula sebagai pengangkut. Dan yang kedua ada perjanjian pelayanan berkala. Yang dimaksud perjanjian pelayanan berkala, dalam melaksanakan perjanjian itu, hubungan kerja antara pengirim dengan pengangkut tidak terus-menerus, tapi hanya kadangkala. Kalau pengirim membutuhkan pengangkutan untuk pengiriman barang, hubungan semacam ini disebut pelayanan berkala. Sebab pelayanan itu tidak bersifat tetap, hanya kadangkala saja, bila pengirim membutuhkan pengangkutan. Yang ketiga ada perjanjian pemberian kuasa. Apa sih yang dimaksud perjanjian pemberian kuasa? Yang dimaksud perjanjian pemberian kuasa yaitu perjanjian jenis ini mengandung maksud bahwa pihak pengirim memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak mengangkut mengenai keselamatan barang muatan yang dimuat hingga selamat sampai tujuan. Yang keempat ada perjanjian pemborongan. Yang maksudnya seperti yang ditentukan dalam pasal 1601 KUH Perdata yang menentukan pemborongan pekerjaan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu persetujuan bagi pihak lain dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Yang kelima ada perjanjian campuran. Maksudnya pada pengangkutan ada unsur melakukan pekerjaan atau pelayanan berkala dan unsur penyimpanan, karena pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan menyimpan barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut. Yaitu adalah pengertian dari perjanjian pengangkutan. Sekarang kita masuk ke pihak dalam pengangkutan laut. Sini ada 3 pihak dalam pengangkutan laut. Yang pertama ada pihak pengangkut atau penyedia jasa angkutan, yakni merupakan pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Ya kayak seperti kita pesan ojek online ya. Itu udah ada tarifnya dan juga tujuannya kemana, itu udah jelas duluan, udah jelas duluan gitu. Yang kedua ada pihak pengirim barang atau pengguna jasa angkutan, yakni merupakan pihak yang berkewajiban untuk membayar tarif angkutan sesuai yang telah disepakati untuk memperoleh pelayanan jasa angkutan atas barang yang dikirimkannya. Yang ketiga ada pihak penerima barang atau pengguna jasa angkutan, yakni sama dengan pihak mengirim. Dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun ada kalanya pihak mengirim barang juga merupakan pihak penerima barang yang diangkut. Kita lanjut, yang berikutnya ada asas perjanjian pengangkutan. Ada 4 asas. Yang pertama asas konsensual. Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis. Sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Yang kedua ada asas koordinasi. Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, walaupun perjanjian pengangkutan merupakan pelayanan jasa. Asas subordinasi antara buruh dan majikan pada perjanjian perburuan tidak berlaku pada perjanjian pengangkutan. Yang ketiga ada asas campuran.
Yang dimaksudnya adalah perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut. Yang terakhir ada asas tidak ada hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkut sendiri. Yang berikut ada sasaran transportasi laut yang merupakan yang seperti tadi saya jelaskan, yaitu alat untuk mengangkut. Yang pertama ada kapal. Ini yang besar gitu ya. Merupakan suatu kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, danau, dan sebagainya. Ini versi yang paling besar gitu. Kapal muatan barang yang besar. Yang kedua ada kapal feri. Ya, kapal feri itu kan nggak terlalu besar. Definisi kapal feri itu merupakan sebuah kapal yang digunakan untuk mengangkut jarak yang lebih dekat. Jadi bedanya sama yang pertama, yang kedua itu untuk jarak yang lebih dekat. Kalau misalnya antar negara bisa pakai kapal ya seperti kapal pesiar gitu besarnya. Kalau mungkin antar pulau dari Sumatera ke Jawa itu bisa pakai kapal feri karena tidak terlalu jauh. Yang ketiga ada sampan, merupakan sebuah perahu kayu Tiongkok yang memiliki dasar cukup datar. Jadi untuk jarak yang lebih dekat lagi. Yang berikutnya ada jenis-jenis kontainer. Jenis-jenis kontainer yang dipakai untuk pengiriman barang. Pertama ada FCL atau Full Container Load. Adalah pengiriman barang yang dengan menggunakan satu kontainer penuh yang dimiliki oleh satu pengirim. Jadi satu pengirim itu menyewa satu kontainer penuh hanya untuk barangnya. Nah, ini ada contoh gambarnya. Kalau full container load, jadi satu kontainer itu khusus untuk barangnya dia aja. Yang kedua ada LCL atau Less Container Load. Pengertiannya adalah pengiriman barang dengan menggunakan kontainer, di mana pengiriman barang dalam satu kontainer penuh terdiri dari beberapa pengirim. Jadi bisa jadi kayak patungan, misalnya dari PT A, PT B, PT C itu satu kontainer. Nah, ini ada ukurannya. Ada ukuran kontainer. Nah, ini ada 20 feet kapasitor volume 30 cpm. Ya, ini dia bukan volume air. Nah, ini ada berikutnya ada perbedaan dari FCL dan LCL. Nah, ini contohnya. Kalau FCL itu jadi yang barang oranye ini nih diibaratkan jadi satu kepunyaan yang untuk mengirim ke suatu tempat. Jadi satu kontainer khusus buat dia. Nah, sedangkan untuk LCL ada yang putih, misalkan putih ini mirip milik PT A yang hijau, milik PT B yang biru, milik PT C yang merah D, dan yang orange milik PT D. Jadi dia itu satu kontainer tapi dibagi-bagi ke beberapa PT gitu, jadi bukan satu kontainer khusus buat dia. Ya, baik. Begitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi kesimpulannya adalah pengangkutan laut itu merupakan kegiatan yang memindahkan barang dari satu tempat ataupun manusia dari satu tempat ke tempat lain yang melalui laut dan menggunakan kapal. Dan dalam pengangkutan laut itu ada hukum-hukumnya yang tadi saya sebutkan. Dan juga ada beberapa jenis kontainer yang tadi saya jelaskan, ada LCL dan FCL. Baik satu orang itu menyewa satu kontainer full ataupun hanya beberapa tempat saja. Jadi ada satu kontainer yang
isinya itu dari milik beberapa orang, bukan hanya satu orang. Berikut penjelasan pengangkutan laut dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.